Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa melanjutkan ta'lim kita kembali, pengajian kita kembali, yang mana dalam hal ini saya membersamai panjenengan semuanya untuk membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan, yang mana kitab At-Tibyan ini membahas tentang seputar adab-adab orang yang ingin menghafal Al-Quran, ataupun sedang dalam perjalanan menghafal Al-Quran, ataupun orang yang ingin belajar tentang Al-Quran atau membaca Al-Quran, ataupun bahkan keilmuan-keilmuan yang lain. Yang penting intinya kitab At-Tibyan ini membahas seputar adab-adab, akhlak, etika-etika yang seharusnya diperhatikan bagi setiap seseorang yang ingin belajar. Yang mana kitab ini disusun oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di bab keempat, yang mana bab keempat ini adalah intisari dari kitab At-Tibyan ini. Jadi kitab At-Tibyan ini intisarinya ada di bab keempat atau selanjutnya, yaitu bab kelima, bab keempat dan juga bab kelima, yang mana bab ini membahas tentang adab-adab yang harus diperhatikan, akhlak ataupun etika yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin mengajar Al-Quran ataupun belajar Al-Quran secara keseluruhan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil dan membaca beberapa hadis yang pertama dan yang kedua. Dan pada pertemuan kali ini kita sudah sampai masih membahas tentang seputar adab-adab, akhlak-akhlak orang yang ingin belajar ataupun mengajar Al-Quran. Ya, dan pada kali ini kita sudah sampai di kalam Hudzaifah Al-Mar'ashi. Jadi kita lanjutkan ya. Wa an Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah. Ini masih membahas seputar definisi ikhlas. Jadi akhlak yang pertama kali, yang paling penting harus diperhatikan bagi seseorang yang ingin belajar maupun mengajarkan Al-Quran, yang paling penting, yang pertama kali harus diperhatikan sebelum yang lainnya, itu adalah ikhlas. Dia harus menjadikan niatnya itu benar-benar semata hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar maupun mengajar Al-Quran. Dan kemudian kemarin sudah beberapa kita ambil tentang definisi ikhlas menurut beberapa versi ulama ya. Ini kita masih membahas definisi ikhlas dari versi ulama yang lain. Jadi ikhlas itu definisinya banyak. Ulama mendefinisikan ikhlas itu sangat dengan bermacam-macam versi. Tapi intinya semuanya kembali ke satu tujuan, yaitu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari sini diriwayatkan dari Hudzaifah Al-Mar'ashi bahwa Hudzaifah Al-Mar'ashi ini rahimahullah ta'ala berkata, apa itu ikhlas? Al-ikhlas istiwa'u af'alil abdi fi zahir wal batin. Ikhlas itu adalah ketika perbuatan, perilaku seorang hamba itu sama ketika dia itu sendirian maupun ketika dia itu di keramaian. Itu adalah tanda yang paling nampak bahwa seseorang tersebut ikhlas, mengerjakan sesuatu itu ikhlas lillahi ta'ala. Yaitu kapan? Apabila ketika dia dilihat orang sama dia ketika dia sendirian itu sama. Artinya dia tetap berbuat kebaikan tersebut. Nah, itu menunjukkan bahwa berarti dia itu ikhlas. Nah, artinya ketika dia itu di hadapan orang, dia sholat sunnah, dia membaca Al-Quran. Dan ketika dia sendirian pun juga sama, dia juga sama sholat sunnah. Dia juga sholat sunnah, dia juga mengaji, ya. Dia membaca Al-Quran, tadarus. Berarti intinya sama aja, dia membaca zikir. Berarti ketika dia di hadapan orang sama
ketika dia sendirian, dia sama-sama berbuat amal kebaikan tersebut. Itu adalah tanda yang paling nampak bahwa menunjukkan bahwa seseorang itu ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian wa'an Zinnun, dari Zinnun al-Misri, ini biasanya dibilang bahwa beliau Al-Imam Zinnun ini adalah dari Mesir, makanya disebut al-Misri, dan nama beliau ini sering disebutkan di kitab-kitab tasawuf. Rahimahullah ta'ala qol. Nah, ini definisi ikhlas versi Imam Zinnun al-Misri. Salasun min alamatil ikhlas. Ada tiga tanda bahwa seseorang tersebut ikhlas. Tiga tanda ikhlas. Kapan? Apa itu? Istiwa'ul madhi wa zammi minal amah. Ketika pujian dan cacian dari orang-orang itu sama bagi dia. Artinya apa? Kalau bahasa kita sekarang, ketika dia dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Itu menunjukkan bahwa seseorang tersebut tulus mengerjakan suatu perbuatan tersebut ikhlas lillahi ta'ala. Ketika ada seseorang memujinya, pujian tersebut tidak berarti apa-apa bagi dia. Oh, kamu Masya Allah ya, kamu orang soleh ya, kamu Masya Allah ya rajin sholat, kamu Masya Allah rajin bersedekah. Itu tidak menjadikan dia itu lantas kemudian semakin tambah bersemangat. Tidak, biasa saja. Ketika dia dipuji orang, dia bisa saja. Dia tetap melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dia tidak dipuji orang. Ataupun sebaliknya, ketika dia dihina sama orang, dia berbuat kebaikan, justru malah dihina, dicaci maki, dihujat sama orang, itu juga tidak menyebabkan dia minder. Lantas kemudian dia putus asa untuk tidak melaksanakan amal perbuatan baik tersebut kembali. Maka ini adalah tanda ikhlas yang pertama versi Al-Imam Zinnun al-Misri. Yaitu sama ketika seseorang tersebut dipuji ataupun dihina. Jadi dipuji dia itu tidak terbang, dihina tidak tumbang. Itu kalau kita artikan menurut bahasa kita sekarang ya, yang bahasa anak-anak muda sekarang. Kemudian yang kedua, nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal. Nah, ini penting juga. Jadi tanda ikhlas yang kedua itu apa? Ketika dia melupakan bahwa dia pernah berbuat baik. Jadi dia melupakan kalau dia pernah berbuat baik. Dia mungkin dulu pernah membantu orang. Dia mungkin dulu pernah menghutangi orang. Mungkin dia dulu pernah bersedekah sama orang. Tapi dia itu mendadak lupa ya ketika dia itu pernah berbuat baik. Jadi ketika orang lain itu menyebut jasanya dia, oh dulu kamu ini Masya Allah dulu pernah bantu saya, dulu kalau bukan karena kamu mungkin saya dulu sudah berada di keadaan yang saya sendiri nggak tahu. Akan tetapi dia malah menjawab, emang saya pernah membantu ya? Saya nggak tahu, saya nggak ingat itu semuanya. Ya, jadi orang yang selalu melupakan amal perbuatan baiknya, dia itu nggak mengungkit-ungkit, maka itu adalah salah satu tanda ikhlas ya, tanda ikhlas. Ini kalau bagi diri kita sendiri, kita harus melupakan bahwa kita pernah berbuat baik. Tapi kalau kita sebagai seseorang yang pernah dibantu sama orang, kita jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Jadi jangan sampai dibalik. Jadi kalau kita pernah merasa dibantu sama orang lain itu pernah punya jasa sama kita, maka kita jangan pernah melupakannya. Kita harus bersyukur, karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih sama manusia, maka sejatinya dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kepada manusia itu sebuah keharusan apabila ada orang yang pernah berbuat baik sama kita. Tapi kalau kita sebagai seseorang yang berbuat baik, maka kita harus melupakan bahwa kita pernah berbuat baik. Sudahlah ya, saya pernah membantu orang, ya sudah ya, saya lupa ya. Saya pernah bersedekah sama orang, saya lupa. Saya pernah ini, saya lupa. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, iqtida'u sawabil a'mali fil akhirah. Yaitu tanda ikhlas yang ketiga yang pasti kita ketahui bahwa dia itu tidak mengharap ganjaran atau balasan dari amal baiknya kecuali nanti di akhirat. Nah, jadi ini tanda yang ketiga bahwa seseorang itu ikhlas. Jadi sekali lagi versi Al-Imam Zinnun al-Misri itu bahwa tanda ikhlas itu ada tiga. Yang pertama, apabila pujian dan hinaan bagi orang tersebut itu sama. Ya, dipuji dia tidak terbang, dihina dia tidak tumbang, tidak berpengaruh apa-apa bagi dia. Tanda ikhlas yang kedua yaitu dia selalu melupakan bahwa dia itu pernah berbuat baik di masa-masa yang lalu. Terus kemudian yang nomor tiga,
tanda ikhlas yang nomor 3 yaitu dia hanya mengharapkan amal baiknya itu balasannya di akhirat nanti. Dia tidak mengharapkan balasan apa-apa di dunia ini. Dia hanya mengharapkan balasan tersebut nanti di akhirat. Ini definisi ikhlas versi Al-Imam Zunnun Al-Misri. Kemudian dari Al-Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala qala tarkul amal li ajlin nasi riya'un. Ini masyhur ya. Maqalah ini masyhur ya, sangat sering kita dengar ya. Tarkul amal li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun. Jadi gini, ketika kita meninggalkan, kita enggan untuk berbuat suatu amal perbuatan baik, tujuannya apa kita meninggalkan amalan tersebut? Karena kita takut riya. Ya, kita takut khawatir di hati kita itu muncul perasaan yang sombong, riya, kepengen dilihat orang. Makanya kita nggak usah lah, mending nggak usah dilakukan. Misal seperti itu. Kan banyak di antara kita yang kadang seperti itu. Jadi ketika kita mau sholat, kita khawatir nanti sholat itu di dalam hati kita ada perasaan takut ada muncul rasa sombong atau riya, kepingin dipuji orang, mending nggak usah sholat ya, gitu. Kita kepingin bersedekah, kita kepingin mengaji, tapi kepingin membaca Al-Quran, tapi kita khawatir takut di dalam hati kita muncul perasaan yang enggak kepingin dipuji orang, sombong dan lain-lain, mending nggak usah ya. Lah, hal semacam ini justru malah riya, ya, justru malah dianggap riya. Jadi ketika kita meninggalkan suatu amal perbuatan karena kita khawatir riya, justru malah di situ kita dinilai riya. Wal amalu li ajli nasi syirkun. Lalu bagaimana kalau kita memaksakan diri kita ya? Kalau kita berbuat amal perbuatan kebaikan itu, tapi kita memang di hati kita ada rasa kepingin dipuji orang, sombong, kepingin dipuji orang, kepingin dianggap orang, itu bukan riya lagi, tapi itu syirik. Ya, itu dianggap syirik. Nah, jadi riya itu kapan? Riya itu apabila seseorang itu dia itu kepingin, dia itu tidak mau mengerjakan suatu pekerjaan yang baik hanya karena dia takut di dalam hatinya muncul riya. Justru malah di situ riya. Dan apabila ada seseorang itu mengerjakan suatu pekerjaan, memang di hatinya itu ada rasa ingin dipuji orang lain, maka di situ bukan hanya riya tapi syirik. Ya, kata Fudail bin Iyad. Nah, terus bagaimana? Jadinya seakan-akan terkesannya serba salah. Artinya kita mau berbuat kebaikan ya salah, takut syirik. Ya, kalau kita ada rasa kepingin dipuji orang, tapi kalau kita meninggalkan amal perbuatan tersebut karena khawatir was-was akan hal yang demikian, justru malah akan dianggap riya. Nah, terus solusinya bagaimana? Wal ikhlas. Nah, tetap ada solusinya. Wal ikhlas ayyu'afiyakallahu bainahum. Dan ikhlas itu adalah ketika Allah menyelamatkan kalian dari itu semua. Artinya dijadikan kita itu berada di tengah-tengah. Kita nggak meninggalkan amal perbuatan karena takut riya. Jadi kita masih tetap berusaha ingin beramal. Kita tetap sholat, kita tetap sedekah, kita tetap berpuasa, kita tetap sholat sunnah, kita tetap membaca Al-Quran. Jadi bukan kita malah meninggalkan amal perbuatan tersebut, akan tapi kita berusaha untuk terus menjaga hati kita, mengatur niat kita bahwa kita tidak melakukan itu kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan ikhlas. Jadi kita tidak meninggalkan amal perbuatan tersebut, kita tetap laksanakan, kita tetap kerjakan amal baik tersebut, dan kita tetap berusaha agar mengatur niat kita bahwa kita tidak melakukan amal ibadah tersebut kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan ikhlas. Jadi kita nggak meninggalkannya karena takut atau khawatir riya, kita juga tidak mengerjakan sementara hati kita ingin dipuji orang, enggak. Tapi kita tetap mengerjakannya dan kita tetap berusaha membersihkan hati kita. Itu yang dinamakan ikhlas. Jadi ini ikhlas definisi ikhlas versi Al-Imam Fudail bin Iyad. Jadi hari ini kita sudah ngambil 3 definisi ikhlas. Yang pertama, definisi ikhlas versi Hudzaifah al-Mar'ashi, Al-Imam Hudzaifah al-Mar'ashi. Ini lebih simpel ya, lebih simpel ketika mendefinisikan ikhlas. Lebih enak ya, kita ingat-ingat. Apa itu ikhlas? Ketika istiwa'u af'alil abdi fi dhahiri wal batin, yaitu ketika amal perbuatan seorang hamba ketika dia sendirian
dan ketika dia dilihat orang itu sama. Nah, itu definisi ikhlas paling enak kita pahami ya, yang sehingga kita terus bisa ingat, sehingga terus kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri agar apakah kita sudah termasuk orang yang ikhlas. Itu ketika kita dilihat orang dan ketika kita sendirian kita sama, tetap mengerjakan amal perbuatan baik tersebut. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan setelah ini. Di pertemuan berikutnya masih membahas seputar ikhlas ya. Nah, ini pembahasan ikhlas ini justru penting diperhatikan untuk seseorang yang ingin mengajar Al-Quran ataupun belajar Al-Quran. Oleh karena itu, oleh Al-Imam An-Nawawi memulai bab masalah akhlak orang yang ingin mengajar ataupun belajar Al-Quran itu dimulai oleh Al-Imam Nawawi dengan membahas seputar ikhlas. Agar apa? Agar orang yang ingin mengajar Al-Quran ataupun ingin belajar Al-Quran itu selalu meluruskan niatnya. Ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada rasa ingin dipuji sama orang. Tidak ada rasa ingin dipandang sama orang bahwa ini orang ini Masya Allah misal. Tidak ada rasa-rasa demikian ya. Tidak mau dipuji orang ya. Tidak peduli orang itu mau memuji ataupun mau menghina. Itu tanda seseorang itu ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.